Selamat datang lagi teman-teman di tutorial ekonomi teknik ya. Kali ini kita akan lanjut untuk ngebahas tentang chapter berapa? Chapter 13 tentang replacement analysis. Jadi terakhir kita sudah sampai ke chapter perpajakan ya, chapter 12 gitu tentang income tax, bagaimana mengatur pajak gitu. Berikutnya kita masuk ke analisis untuk replacement, untuk penggantian aset gitu ya. Eh, Oke, outline-nya ini membahas tentang problem dalam penggantian alat atau aset. Terus ada decision maps ya, semacam guideline gitu yang bisa membantu ketika kita mau memutuskan ganti apa enggak nih gitu ya. Terus mengenal nanti ada metrik atau parameter minimum cost life ya, masa pakai atau life usia gitu ya. Usia di mana costnya paling minimum, gampang kan gitu ya, minimum cost life. Usia dia ketika cost-nya atau biayanya paling minimum. Terus membahas juga tentang marginal cost of keeping an asset at one more year. Ketika kita menyimpan aset itu setahun lebih, gitu ya, setahun lebih, berapa marginal cost-nya? For reminder, marginal cost itu adalah biaya lebihan yang harus kita keluarin ketika kita mau melakukan hal yang lebih gitu ya. Misalnya aset kita, misalnya dijual harusnya tahun ini, kalau kita mau save gitu ya, mau kita apa namanya, mau kita biarin dulu sampai tahun depan, berarti ada biaya untuk nyimpen atau untuk maintain kayak gitu, atau untuk operasi. Nah, itu marginal cost-nya. Nah, kemudian kita bahas tentang teknik-teknik untuk replacement analysis. Terus ada replacement repeatability assumptions, ketika kita mau melakukan asumsi ya untuk penggantian alat atau aset. Dan after tax ya, nih lanjutan karena di materi sebelum tentang pajak. Jadi ini lanjutan bagaimana kalau replacement analisisnya dilakukan setelah perpajakan dan menggunakan spreadsheet tentu saja. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Em, ini jadi problem ya atau isu yang jadi perhatian ya ketika kita membahas tentang aset. Apakah kita perlu mengganti alat yang ada sekarang gitu ya? Kita punya alat sekarang, so should we replace the current equipment with the new one gitu ya? Atau we retain for another year and then replace it? Kita mau gantinya sekarang atau tahun depan nih? Kan itu isunya kan ya. Kalau dalam aset atau alat. Kenapa? Karena kita tahu sebenarnya alat-alat itu in practical way pasti update terus gitu. Ada yang terbaru, ada yang paling bagus gitu kan performanya ya, termasuk mungkin nanti dampaknya ke operating cost-nya juga mungkin lebih murah kayak gitu. Maka ini masalah-masalah dalam penggantian aset atau alat ya. Ada apa nih? Obsolescence ya. Nggak tahu baca gimana. Ini ketika aset kita ya kalah dengan produk terbaru ya, surpassed by newer and or different technologies. Ya, kalau aset-aset elektronik atau transportasi itu gampang ya kita ngelihatnya ya, bahwa mobil sekarang atau motor sekarang ya tahun depan ada yang baru gitu ya. Nah, itu kan jadi berpikir kita ganti motor nggak nih, atau HP ya, HP, laptop itu juga sama. Kita punya sekarang, apakah perlu gitu kita ganti? Karena apa? Karena kita kalah update gitu. Jadi yang pertama, karena ada teknologi terbaru, ini apakah menjadi alasan kita untuk melakukan replacement atau enggak nih, gitu. Yang kedua adalah depresi. Depresi itu yang pernah dibahas di chapter tentang depresiasi ya. Dia gradual loss of market value of an asset karena dia dipakai ya. Ya ada pengurangan nilai lah ya. Ini pada biasanya aset-aset yang, kalau depresi itu aset-aset yang natural resources. Kalau depresiasi kan aset-aset ya, kayak gitu. Ada deteriorasi ya. Ini aging proses ya, tua ya, udah tua ya. Jadi performa udah turun gitu ya. Jadi ini tiga tiga replacement problem ya. Kalah update, pengurangan nilai, dan juga umur. Ya, aset-aset kita secara umum kan pasti mengalami atau menghadapi tiga problem ini ya. Nah, jadi replacement yang terencana, plan replacement can be scheduled to minimize the time and cost of disruptions. Ini penting ya karena kita nggak mau banyak uang kebuang hanya untuk misalnya maintain barang yang harusnya udah diganti nih gitu. Atau kita buru-buru beli gitu kan. Itu juga kita nggak mau. Jadi harus di plan. Variasinya banyak gitu ya.
eh ini banyak variation of replacement problems. Kemudian juga replacement problem biasanya dilihat sebagai suatu fixed output gitu ya. Kita pengen outputnya tetap fix walaupun kita ganti aset, kita ganti alat gitu. Only cost of defender and challenger are analyzed. Kita melihat defender dan challenger. For reminder ya, defender itu maksudnya adalah alat yang exist, yang dipakai, yang operating sekarang gitu ya. Kalau challenges itu eh, alternatif equipment gitu ya, alat alternatif yang potentially bisa kita pakai, kita beli. Jadi challengers bakal menggantikan defender gitu. Apakah selalu defender bakal diganti challenger? Belum tentu. Nanti analisisnya kita bahas di chapter ini ya, replacement analysis. Dan biasanya life of the defender and challenges are usually different. Ya, biasanya dia punya masa pakai yang berbeda. Jadi kalkulasinya nanti bakal fokus ke marginal cost atau EUAC. Ya, karena sama-sama kita tahu ya kalau pakai annual marginal cost atau EUAC ini kita membagi harga atau biaya ke setiap tahun dengan besaran yang kurang lebih sama kayak gitu. Jadi nggak peduli berapa tahun itu selesai, pokoknya kita bagi per tahunnya. Jadi adil gitu. Perhitungan replacement analysis pakainya ini. EUAC atau marginal cost. Kemudian minimum cost life of a new asset, ya. Minimum cost life itu adalah tahun ketika EUAC-nya paling minimal, ya. EUAC paling minimal itu adalah minimum cost life-nya. Eh, karena peningkatan biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biasanya minimum cost life itu lebih cepat, lebih pendek daripada masa pakai. Jadi kalau masa pakai alat 5 tahun, itu minimum cost life-nya bisa cuma 3 tahun. Misal gitu. Nanti kita contoh-contohnya. Jadi N ya waktu ketika IUAC-nya minimum disebut dengan life economic life ya. Umur ekonomis gitu. Umur ekonomisnya di situ. Kalau lebih dari itu ya boncos gitu ya. Keluarannya banyak. Tapi kalau kurang dari itu hmm, kalau kurang dari itu gimana? Ya rugi gitu ya karena masih ada potensi mungkin yang belum dipakai atau mungkin belum balik modal bahkan gitu ya. Nah ini ya, kalau aset disimpan beberapa tahun aja, EUAC-nya tinggi karena capital cost-nya spread over on the a few years. Kan kita beli alat mahal kan ya di awal. Terus kalau cuma disimpan beberapa tahun di awal ya kan, berarti setiap tahun dibaginya gede tuh EUAC-nya. Jadi EUAC is high. Kalau disimpan terlalu panjang juga EUAC-nya high juga. Karena maintenance dan operating cost become large. Jadi ada economic life, ya umur ekonomis yang dia menyeimbangkan ya dan meminimasi si EUAC-nya. Jadi ada titik di mana EUAC paling paling rendah gitu ya. Dia terdiri dari maintenance, operating dan capital cost. Ini contohnya ya. Maintenance itu tiap tahun naik tuh. Kalau kita lihat dari tahun 1 sampai 15 maintenance itu naik, operatingnya juga naik gitu kan. Sehingga operating dan maintenance kalau di total naik terus tiap tahun. EUAC-nya ini berarti EUAC dari operating and maintaining ya ini 500 nih. Jadi ini dibagi ke berapa tahun, ini dibagi ke berapa tahun dan seterusnya. Itu jadi ini semacam apa ya, bukan berbunga ya. Compound juga sih sebenarnya, bertingkat ya, majemuk gitu. Ini capital recovery-nya sehingga kita dapat capital recovery itu ya pendapatan gitu ya. Eh, bisa dapat untuk balik modal makin kecil tiap tahun ternyata ya. Sehingga EWC total ini bersihnya ya. Nah, ini segini. Paling kecil di mana di sini di tahun keempat gitu. Jadi kalau kita bikin kayak gini ya, capital recovery, OM dan LAC-nya di sini tahun keempat. Ya ini adalah titik dia paling rendah. Ya ini economic life-nya berarti 4 tahun sebenarnya. Masa pakai paling ekonomisnya di 4 tahun. Karena wajib totalnya yang paling rendah. Dan ini adalah replacement analysis decision map. Jadi kita pertama harus punya alternatif ya. Jadi defender kita dan ada best challenger kita. Defender dan best challenger ini bakal kita adu. Yang berikutnya adalah defender marginal cost data. Apakah kita punya datanya, data marginal cost dari si defender? Jika ada datanya, ya, kita lihat apakah increasing atau enggak. Kalau naik terus, kita pakai analisis teknik yang pertama. Itu ya. Nanti kita bahas analisis teknik yang pertama.
Tapi kalau ternyata nggak naik terus, bisa turun terus atau fluktuatif, maka kita pakai ini, find lowest EWC of for defender. Nanti kita bandingkan dengan teknik analisis yang kedua. Membandingkan antara defender lowest EWC dengan challenges EWC at its minimum cost life. Gitu. Tapi kalau ternyata defender marginal cost datanya not available, kita langsung find EWC over given life. Kita langsung bandingin EUAC dengan EUAC. Gitu. Ini decision maps-nya ya. Jadi kita lihat dari atas mana yang kita punya ya, baru kita pilih teknik analisis. Jadi nggak boleh dicampur pakai teknik tiga kalau kita punya data apa marginal cost yang selalu naik ini nggak boleh. Kayak gitu. Nah ini contoh aja ya, Defender Challenger comparison. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa lihat ini lebih detail mungkin di buku ya. Ini cuma gambar di PPT-nya. Ini dasar ya, dasar dari replacement analysis. By looking at the replacement analysis map, we see that the first step is to identify the alternative. Awalnya tahu dulu yang mana yang mau kita hajar, mau kita bandingin gitu ya, mau kita head to head teknologinya apa. Jadi intinya adalah kita interested in comparing the previously implemented asset, yaitu di Defender ya. Defender itu kan berarti yang sudah ada, yang eksis, yang implemented dengan best current available challenger. Jadi kita harus ngasih juga si challenger ini yang terbaik. Ya, teman-teman bisa balik, balik lagi ke chapter-chapter awal ya. Chapter awal itu tentang bagaimana menentukan challenger terbaik. Ya, itu yang penting sebenarnya. Jadi Defender tuh jangan dibandingin sama banyak challenger. The best available challenger itu yang harusnya kita pilih. Nah ini ya, if the defender prove more economical, it will be retained. Tapi kalau dia defendernya terlebih bagus secara ekonomis ya disimpan aja dulu sampai waktu berapa tahun ya gitu ya. Tapi kalau challengernya itu maka akan diganti. Itu dasarnya aja. Nah marginal cost, defenders marginal cost data. Tadi kan di mana namanya di decision map ya ada di sini ya menentukan marginal cost data. Jadi ada defender marginal cost data available. Apakah ada gitu ya? Apakah dia meningkat? The total marginal cost for any year can include. Nah, ini marginal cost nih banyak ya. Bisa capital recovery-nya ya. Capital recovery cost ya. Dia dari loss in market value and loss interest for the year. Jadi tiap tahun turun berapa nilainya? Itu capital recovery cost. Terus yearly operating maintenance cost, taxes and insurance, and any other expenses that ini pokoknya semua ya. Untuk selama setahun ke depan gitu, itu biayanya apa aja untuk alat itu marginal cost. Nah, marginal cost calculated as an equivalent end of year cash flow. Dia dihitung di akhir periode tentu saja. Nah, marginal cost itu opposed to an EUAC di year by year cost of keeping an asset. Marginal cost ini ya untuk menyimpan selama 1 tahun. Cost of ownership is always 1 year. Kalau EUAC kan untuk bagaimana membagi cost itu per tahun year by year. Kalau marginal cost ya hanya untuk biaya ya. Period of any yearly marginal cost is always 1 year. Jadi hanya dipakai untuk setahun ke depan gitu. Ini marginal cost calculation contohnya ya. Ya, market value-nya berapa di tiap tahun, capital recovery-nya berapa. Ini operating maintenance, cost of breakdown risk, maka nanti total marginal cost-nya bisa di bisa dihitung kayak gitu. Ini biaya ya. Ini capital recovery cost, market value-nya dikali sama nilai present dibalikin ke nilai anual dan seterusnya kayak gitu. Ini untuk menghitung capital recovery cost. Ini alternative way to calculate capital recovery. Ada beberapa cara untuk menghitung capital recovery. Ada loss in marketnya dulu dihitung berapa loss in market ya. Dari market akhir berapa dikurang lossnya berapa sampai year-nya. Bunga terus dikali sama bunganya ya. Harga tahun itu dikali sama bunganya. Berapa operating and maintenance, breakdown risk, maka marginal cost-nya bisa dihitung ya. 525 dia. Ini 7 7 ya. Ya, 15.200 misalnya ya, ini dijumlah semua ya. Loss marketnya ya, loss in market dikurang interestnya ditambah karena dia harus bayar ya bunganya juga. Bayar cost untuk operating dan maintenance dan ini juga untuk breakdown risk.
gitu. Maka dapat market value, capital recovery, operating cost, maka dapat total marginal cost tiap tahun. Untuk kalau nyimpan setahun ini segini, segini dan segini, kayak gitu. Nah, ini teknik yang pertama. Teknik pertama tadi kalau teman-teman masih ingat dipakai kalau kita punya data bahwa marginal cost-nya itu naik, increasing, ya. Caranya adalah maintain the defender as long apa nih as long as the marginal cost less than the challenges minimum EUAC, ya. Jadi bandinginnya dengan marginal cost terhadap EUAC. Kalau less than defendernya defender marginal cost less than challenges minimum EUAC, maka disimpan dulu defendernya. Tapi kalau defender marginal costnya greater, ya artinya lebih mahal dia costnya daripada minimum EUAC-nya, maka diganti dengan challengernya. Ini yang pertama. Ini contohnya ya. Jadi marginal cost, ya, challenger marginal cost, challenger EUAC, ya, dan defender marginal cost. Minimumnya, minimum bagi si challenger adalah di tahun kelima. Jadi kita bikin si defender juga sampai tahun kelima. Kita lihat di tahun kelima dia eh, apa nih? Kan keep the defender. Jadi aturannya gimana? Dia ditahan kalau lebih kecil ya. Nah, kayak gitu. Marginal cost, defender marginal cost. Keep the defender for 2 years and then replace it. Kenapa disimpan ya? Keep defender for 2 years. Oh ya, jadi kan dari defender marginal cost ini dia kalau lihat Challenger EWAC ini kan dia paling rendahnya adalah 15.426 gitu. Jadi selama marginal costnya masih di bawah 15.426 maka dia harus di keep. Kalau kita lihat di defender marginal cost dia sampai tahun kedua doang gitu. Sampai tahun kedua dia 14.600 di mana ini masih di bawah 15.426. Tapi setelah dia sampai tahun ketiga di atas 15.426 maka ini baiknya replace dengan ini. Jadi makanya keep defender for 2 years karena dia sampai 2 years marginal costnya masih lebih rendah dari minimum EUAC-nya, minimum EUAC ya. Dan habis itu baru diganti dengan challenger yang baru gitu. Ini ya dari marginal cost, presentnya ini juga ini bisa ya teman-teman menghitung present cost. Nah ini asumsinya ya, asumsinya apa nih? Currently available best challenger will continue to be available in subsequent years and will be unchanged in its economic cost. Kita anggap challenger itu ya konstan gitu nilainya, bukan nilai yang variasi ya dan ganti-ganti. Tapi kan realitanya nggak begitu ya. Maksudnya alat-alat itu kan sebenarnya tiap ini juga bakal ke upgrade gitu ya. Ada upgrade-nya lah pasti. When the defender is ultimately replaced, it will be replaced with this challenger. Ya, intinya kita mau switch alat dengan alat lain, teknologi dengan alat teknologi, tapi si challenger ini harus dipastikan dia stabil gitu ya tahun depan. Jangan sampai yang kita ganti tahun depan muncul lagi varian varian bukan varian baru, series baru gitu ya, jenis baru itu yang kadang jadi miss gitu. Kita udah ganti, tahun depan harus ganti lagi. Nah ini makanya ada asumsi bahwa challenger itu dianggap dia unchanged in its economic cost gitu. Dan dia dipakai untuk masa yang panjang. Ya oke lah. Ya teknik yang kedua, ketika defender marginal cost-nya tidak naik. Ya. Kalau tadi kan kalau marginal cost-nya naik terus di sini kan ya. Naik terus, maka kita akan melihat kapan harus replace, kapan harus defend. Tapi kalau yang kedua, teknik kedua adalah ketika tidak naik terus, maka pertama kita menghitung defenders minimum EUAC, defender minimum EUAC-nya exceed the challenge minimum EUAC, dan replace immediately. Kalau lebih gede defender ya lebih ganti kan gitu, udah jelas ya logiknya. Kalau defender minimumnya lebih kecil, maka di keep at least the minimum cost life gitu. Habis itu baru habis minimum cost life-nya diganti lagi. Dan replace when the defender increasing marginal cost exceed the challenge minimum. Ini kita lihat contoh ya. Ya. Challenger EUAC-nya 15.426, ya kan? 15.426. Defender marginal cost-nya ya sampai ini pakainya EUAC ya. Kan EUAC di sini. Minimum EUAC, bukan marginal cost. 14 berapa nih? 14.617 ini paling
paling rendahnya. Ada di tahun ketiga. So keep the defender at least 3 years, gitu kan? Kita harus jaga sampai tahun ketiga karena apa? Karena defender EUAC-nya nih, ini kan turun ya, not increasing, turun, tapi habis itu naik, gitu kan ya? Berarti sampai tahun ketiga ini kita bandingin, ya. Berarti harus disimpan atau dijaga karena dia lebih kecil, maka dijaga dulu disimpan alat yang lamanya sampai tahun ketiga at least 3 years. Year 4 and 5 use technique one, ya. Untuk tahun 45 pakai teknik satu, kita bandinginnya, ya. Kapan harus ganti? Kita pakai marginal cost, ya. Kemudian year 4 keep the defender because its marginal cost less. Nah, ini kayak gini. Jadi digabung, ya. Digabung antara pendekatan menggunakan teknik satu dan 2, gitu. Replace the defender at the end of year 4. Ya, habis tahun keempat karena dia marginal cost lebih gede daripada minimum EUAC di sini, maka kita pasti ganti. Kayak gitu. Ini finding minimum cost life, lihatnya dari mana? Dari EUAC terendah, gitu ya. Jadi dihitung dulu nih market value-nya, capital recovery-nya, operating maintenance marginal cost, baru kita bisa dapat berapa EUAC-nya, gitu. Ini calculating minimum EUAC, kemudian terus saya lihat juga di buku ya. Ini teknik dua lagi, ya. Bandingin dengan EUAC terhadap EUAC lagi. Kita lihat dia rendah sampai tahun ke apa nih? Overhaul the defender, tahan ya defendernya, disimpan aja, di keep keep for 3 years and then use technique one. Kenapa kita sampai tahun ketiga aja ya? Karena setelah tahun ketiga dia ternyata naik terus, ya, EUAC-nya. Karena EUAC naik terus, kita lihat marginal cost. Jadi bandingin pakai teknik satu lagi, kayak gitu. Tapi ketika ini tidak naik terus, 6 4 3, ah ini turun nih. Ah, ini sampai sini turun terus naik lagi. Berarti sampai titik terakhir turun. Nah, ini ada tahun ketiga. Berarti simpan sampai tahun ketiga aja, setelah itu analisis pakai teknik pertama lagi. Ya, bandingin EUAC dengan marginal cost, gitu. 4590 paling kecil kan? Berarti sampai tahun keempat baru diganti lagi. Kemudian teknik ketiga adalah ketika kita nggak punya data defender marginal cost. Ya udah, berarti kita pakai defenders EUAC over its state useful life. 5 tahun, ya udah kita bagi EUAC-nya. Terus kita bandingin. Kalau defender EUAC-nya lebih gede, maka harus diganti. Kalau lebih kecil, ya kita simpan dulu defendernya. Kemudian sebelum itu kita mendefine dulu yang disebut dengan first cost. Ya, first cost, biaya awal. Bagi defender maupun challenger. Ya, defining dulu. Yaitu adalah present market value. Harga pasar sekarang, not the trade in value, bukan harga trade in, gitu ya. Dan dia harus dianggap sebagai first cost bagi defender. Jadi harga pasarnya berapa nih defendernya? Bukan harga dulu kita beli pas trade in, pas kita baru beli berapa tuh, bukan. Tapi pas hari ini misalnya kita jual, itu berapa harganya? So it's the first cost for defender. Yang first for defender, first costnya adalah present market value, gitu ya. Kalau challenger, the first cost-nya adalah semua biaya yang dipakai untuk beli, termasuk purchase price, sales tax, installation cost, other items that occur initially on a one-time basis. Intinya semua biaya ketika kita beli alat challenger baru, dari beli, transport, pajak, sales, semacamnya, itu semua harus dimasukin ke sebagai first cost challenger. Kalau defender, first cost-nya cukup biaya kalau kamu jual sekarang berapa, gitu. Present market value. Ya. The defender's potential market or salvage value should not be subtracted from the challenges first cost. Ya, ini nggak perlu ya, jadi dipisah aja. Potential marketnya atau salvage value-nya nggak usah dikurangkan dari challenges first cost. Jadi, challenges first cost bisa dikurang sama harga jual ini. Jangan ya. Harga jual ini ya jadi first cost-nya ini nanti, gitu ya. Atau jadi biaya yang lain. Nggak boleh dikurang-kurangin. Jadi challenges first cost ya udah semua. Semua yang terjadi kalau ketika kita mau beli atau masang challenger itu. Ya ini ya contohnya bagaimana menghitung first cost. Ini bisa lihat di buku ya.
Nah, repeatability assumption not acceptable kalau there is a specific study period instead of an indefinite need for the asset. Jadi masa gunanya kan kita harapkan tadi panjang ya sebenarnya. Tapi kalau enggak ya itu jadi nggak berlaku. Perhitungan atau apa ya decision map yang tadi nggak kepake karena asumsinya tidak diterima. Atau when future challenger are not assumed to be identical to the current best challenger. Ya tadi ya, ketika challenger kita ternyata kalah sama produk yang bakal muncul tahun depan gitu. Padahal kita secara analisis replacement harusnya ganti tahun ini. Tahun depan tapi kayaknya ada series baru nih. Nah, ini gagal asumsi kita gitu ya. Nah, ini ya. Karena kalau kita melihat a closer look at future challengers, kita bisa lihat it seem likely that future challenger will be better than the present challenger. Challenger itu selalu ada yang baru gitu. Alat itu kan selalu ada yang baru. Jadi tiap tahun itu kita lihat present challengernya ya EUAC at economic life-nya turun terus. Ini uniform decline. Tapi ada rapid improvement in technology. Jadi ini present challenger. Tapi dari present challenger ini bisa. Nah, ada improvement. EUAC-nya dropnya drastis nih tahun ke satu. Ini kan jadi dilema untuk kita. Ya. The prospect of better future challenges may make it more desirable to retain the defender and to reject the present challenger. Ini yang dibahas tadi ya. Karena kita ngelihat ada prospek future challengers, kita udah ntar aja ganti alatnya. Pas udah datang alat terbaru. Jadi selecting the current best challenger should be risky, ya, if high cost and or long economic life. Ya, hati-hati ketika kita milih challenger ternyata yang high cost atau yang long economic life. Jadi kalau long economic life ya kita nggak bisa cepet-cepet ganti, rugi kita. Ya, ya ini adalah realita atau faktanya. Jadi hati-hati ketika mengambil keputusan mau challenger ganti atau enggak. Gitu. Berikutnya ini after tax replacement analysis. Ini sebagai ya oke lah ya. After tax setelah pajak berarti kan alat-alat kita harus dikenain pajak dulu. Bisa ordinary taxes ya pajak biasa ya umum atau menghitung gain and loss due to asset disposal. Ya aset disposal ini kan ya asetnya kan mau diganti gitu ya. Jadi ada gain ada loss ini juga perlu dihitung. Jadi intinya after tax itu adalah after tax cash flow ya yang sebelumnya dibahas yang udah bersihnya berapa. Ini ya contoh marginal cost on after tax basis, market value-nya berapa, book value-nya berapa, ini nih depresiasinya berapa, atau loss-nya berapa, recapture-nya, keuntungannya, capture depreciation or capture loss, tax-nya berapa, after tax market value-nya berapa. Jadi beda kan dengan market value yang sebenarnya. Ada tax di sini. Jadi kita tambahin ya after tax market value, masukin di sini, ada taxable income-nya jadinya berapa, ada tax juga, dan after tax marginal cost. Ini membedakan. Teman-teman bisa lihat nanti di latihan soal dan juga di buku ya tentang lebih jelasnya lagi untuk mengolah data ini. Ini juga contoh ya. Sampai kita dapat EUAC paling minimum gitu. Ini adalah economic life sekali lagi masa ekonomis, umur ekonomis gitu ya. Udahkah slide-nya? Oke, udah selesai sampai sini. eh Dicukupkan dulu untuk video ini. Teman-teman nanti setelah ini ada juga video untuk latihan soal untuk chapter ini. Semoga bermanfaat ya dan semangat semuanya. Jangan, kalau ada mau nanya ke aku juga silahkan.